Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja dari diskusi kami, yaitu analisis dan refleksi fenomena guru terpuji atau teladan, yang terdiri dari saya, Fadli Muhammad Dirga, dan teman saya Halimah Jabbar. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan ke Halimah Jabbar untuk memaparkan materi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pengertian guru teladan atau terpuji. Nah, menurut Abdul Wali dan Jamila, tahun 2016, keteladanan adalah suatu cara yang dapat ditempuh dalam mendidik anak dengan jalan memberi contoh atau teladan yang baik. Jadi, guru teladan adalah guru yang baik yang berhubungan dengan sikap, perilaku, tutur kata, mental maupun yang terkait dengan akhlak dan moral yang patut dijadikan contoh bagi peserta didik. Nah, kegiatan guru di sekolah harus mencerminkan nilai-nilai kebaikan, informasi dan pengetahuan yang disampaikan oleh guru adalah kebaikan. Adapun karakteristik guru teladan, menurut Abdul Wali dan Jamila tahun 2016, karakteristik akidah, akhlak dan perilaku, guru harus mempunyai akidah yang bersih dari hal-hal yang bertentangan dengannya. Yang kedua, karakteristik profesional, guru harus memiliki kesiapan alami atau fitrah untuk menjalani proses mengajar, seperti pemikiran yang lurus, basira yang jernih, tidak melamun, berpandangan jauh ke depan, cepat tanggap, dan dapat mengambil tindakan yang tepat pada saat-saat kritis. Guru yang baik dan disukai oleh siswa, menurut Darmadi tahun 2018, adapun ciri-ciri guru yang baik. Yang pertama, guru yang baik adalah guru yang waspada secara profesional. Yang kedua, mereka yakin akan nilai atau manfaat pekerjaannya. Yang ketiga, mereka tidak lekas tersinggung oleh larangan-larangan dalam hubungannya dengan kebebasan pribadi yang dikemukakan oleh beberapa orang untuk menggambarkan profesi keguruan. Yang keempat, mereka memiliki seni dalam hubungan-hubungan manusiawi yang diperolehnya dari pengamatannya tentang bekerjanya psikologi, biologi, dan antropologi kultural di dalam kelas. Yang kelima, mereka berkeinginan untuk terus tumbuh, mereka sadar bahwa di bawah pengaruhnya sumber-sumber manusia dapat berubah nasibnya. Adapun ciri guru yang baik yang pertama, memiliki kesadaran dan tujuan. Yang kedua, memiliki harapan dan keberhasilan bagi semua siswa. Yang ketiga, mentolerir ambiguitas. Yang keempat, melanjutkan kemajuan beradaptasi dan berubah untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang kelima, merasa tidak nyaman jika kurang mengetahui. Yang keenam, mencerminkan komitmen pada pekerjaan mereka. Dan yang ketujuh, belajar dari berbagai modal. Jadi kesimpulannya adalah semua guru harus menjadi guru yang baik. Guru itu harus memiliki misi untuk memperoleh pengalaman hidup melalui mengajar orang lain. Kualitas guru yang baik. Nah, kualitas guru yang baik adalah keyakinan dari diri sendiri. Yang kedua, kesadaran guru yang baik bisa membantu siswa yang mengalami gangguan mental. Memiliki rasa kasih sayang sejati pada siswanya. Pemahaman, guru yang baik memiliki pemahaman benar bagaimana mereka cara mengajarinya. Dedikasi untuk keunggulan, teguh dalam memberikan dukungan, kesediaan untuk membantu siswa mencapai prestasi. Jadi guru terbaik adalah mereka yang tidak secara otomatis berhenti mengajar ketika mengadakan sisi tambahan untuk persiapan tes peristiwa siswa. Dan guru melaksanakan pekerjaan secara serius dan tahu bahwa siswa tidak mendapatkan nilai bagus pada ujian, tapi rasa prestasi dengan menguasai materi pelajaran, dan mereka bersedia bekerja dengan siswa untuk mencapai rasa berprestasi itu. Adapun hal-hal yang harus dihindari agar siswa tetap cinta kepada guru, yang pertama, tidak menilai hasil kerja siswa. Yang kedua, memanggil dengan nama yang tidak disukai. Yang ketiga, jarang tersenyum. Yang keempat, berpakaian tidak rapi. Yang kelima, suka menghukum fisik. Yang keenam, meremehkan siswa. Yang ketujuh, sering mengumpat. Yang kedelapan, pilih-pilih siswa. Yang kesembilan, menyentuh tubuh siswa.
Dan yang terakhir, tidak pernah mendoakan. Jadi selanjutnya analisis fenomena guru teladan akan dipresentasikan oleh Fadli Muhammad Dirga. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sempat disampaikan oleh Halimah Jabbar tentang analisis fenomena guru teladan. Lanjut. Menurut Hamalik dalam Bahar tahun 2016 mengatakan bahwa menjadi guru adalah suatu pekerjaan profesional. Jabatan guru memerlukan keahlian khusus yang menuntut seorang guru itu harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu lainnya supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan secara otomatis akan mampu menghasilkan output yang baik. Terlepas dari perencanaan guru, terkadang guru juga secara tidak sadar melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai manusia biasa, tentu saja guru tidak akan terlepas dari kesalahan baik itu berperilaku maupun dalam melaksanakan tugas pokok mengajar. Namun demikian bukan berarti bahwa kesalahan guru harus dibiarkan dan tidak dicarikan cara pemecahannya. Ya, lanjut. Analisis fenomena guru teladan menurut Mulyasa pada tahun 2011 mengatakan dari berbagai kajian menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh guru dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Tugas guru yang paling utama adalah mengajar dalam pengertian menata lingkungan agar terjadinya kegiatan belajar pada peserta didik. Berbagai kasus menunjukkan bahwa di antara para guru banyak yang merasa dirinya sudah dapat mengajar dengan baik meskipun tidak menunjukkan alasan mendasari asumsi tersebut. Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi kepada peserta didik. Guru harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikan agar mampu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar. Ya, lanjut. Yang kedua itu menunggu peserta didik berperilaku negatif. Dalam pembelajaran di kelas, guru berhadapan dengan sejumlah peserta didik yang semaunya ingin diperhatikan. Peserta didik akan berkembang secara optimal melalui perhatian guru yang positif. Sebaliknya, perhatian yang negatif akan menghambat perkembangan peserta didik. Mereka juga menganggap bahwa mengajar adalah memberikan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik. Tidak sedikit guru yang mengabaikan perkembangan kepribadian serta lupa memberikan pujian kepada mereka yang berbuat baik dan tidak membuat masalah. Lanjut. Yang ketiga itu menggunakan deskriptif discipline. Akhir-akhir ini banyak berperilaku negatif yang dilakukan oleh para peserta didik, bahkan melampaui batas kewajaran karena telah menjurus pada tindak melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar norma-norma agama, dan telah membawa akibat yang sangat merugikan masyarakat. Demikian halnya dengan pembelajaran. Guru akan menghadapi situasi-situasi yang menuntut pada mereka harus melakukan tindakan disiplin. Ya, lanjut. Kesalahan-kesalahan seperti yang di atas, kesalahan-kesalahan seperti diuraikan di atas mengakibatkan upaya penegakan disiplin yang kurang efektif. Agar kita tidak melakukan kesalahan dan dalam melakukan disiplin perlu diperhatikan. Yang pertama itu disiplinkan peserta didik ketika suasana hati guru tenang. Yang kedua, gunakan disiplin secara tepat waktu dan tepat sasaran. Yang ketiga, hindari menghina dan mengejek peserta didik. Yang keempat, pilihlah hukuman yang bisa dilaksanakan secara tepat. Dan yang terakhir itu menggunakan disiplin sebagai alat pembelajaran. Ya, lanjut. Yang keempat itu mengabaikan perbedaan peserta didik. Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh guru adalah mengabaikan perbedaan peserta didik. Mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama itu perbedaan kognitif. Lanjut. Yang kedua itu perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Yang ketiga, perbedaan dalam latar belakang. Lanjut. Dan yang terakhir itu perbedaan dalam bakat.
Ya, lanjut. Yang kelima itu merasa paling pandai. Kesalahan lain yang sering dilakukan oleh guru pembelajaran adalah merasa paling pandai di kelasnya. Kesalahan ini berangkat dari kondisi bahwa pada umumnya para peserta didik di sekolah usianya relatif lebih muda daripada gurunya. Sehingga guru merasa bahwa peserta didik tersebut lebih bodoh dibanding dirinya. Ya, lanjut. Yang keenam itu tidak adil atau diskriminatif. Pembelajaran yang baik dan efektif adalah yang mampu memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik secara adil dan merata, sehingga dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Oleh karena itu, dalam memberikan penilaian harus adil juga dan benar-benar merupakan cermin dari perilaku peserta didik. Ya, lanjut. Yang ketujuh, yang terakhir, memaksa hak peserta didik. Memaksa hak peserta didik merupakan kesalahan yang sering dilakukan oleh guru sebagai akibat dari kebiasaan guru berbisnis dalam pembelajaran, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Sebatas menawarkan boleh saja, tetapi kalau memaksa kasihan bagi orang tua yang tidak mampu, ya. Lanjut. Refleksi fenomena guru teladan. Guru harus bisa merefleksikan diri tentang apa yang dia lakukan pada peserta didik, selalu menyadari akan kekurangan diri dan siap dikritik, merupakan salah satu cara untuk membangun pendidikan menjadi lebih baik. Menurut Bahar, pada tahun 2016, kompetensi kepribadian guru memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia, mensejahterakan, serta memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. Guru dikatakan terpuji atau teladan hendaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu, mengharapkan ridha Allah. Guru harus menjalankan tugasnya hendak melandasi niat dengan tulus dan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, membangun dan menanamkan prinsip berilmu dan beramal ikhlas karena Allah ke dalam peserta didik. Yang kedua, jujur dan amanah. Kejujuran adalah mahkota seorang guru dan kunci keberhasilan tugasnya. Ya, lanjut. Yang ketiga itu konsisten dalam pekerjaan dan perbuatan. Guru juga harus berbuat sesuai dengan ilmu atau ucapannya. Guru tidak mengamalkan ilmunya, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk dan bahkan ia bisa membawa kerusakan bagi masyarakat. Yang keempat itu adil dan egaliter. Adil dan egaliter merupakan nilai guna menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang peserta didik dengan guru. Yang kelima, berakhlak mulia. Guru sebagai pembawa akhlak bagi muridnya. Betapa tidak? Karena jika menghendaki peserta didik memiliki akhlak, maka terlebih dahulu guru juga harus berakhlak. Ya, lanjut. Yang keenam itu rendah hati. Rasa rendah hati yang dimiliki oleh guru merupakan sifat yang mulia dan agung. Sifat seperti ini bukan hanya memberi manfaat bagi guru itu sendiri, tetapi dapat memantul pada peserta didik, sehingga peserta didik merasa sejuk, damai, dan akrab dengan peserta didik. Yang ketujuh itu berani. Sifat berani merupakan suatu anjuran yang harus dimiliki oleh guru. Keberanian di sini adalah melakukan transparansi diri dalam berbagai aspek seperti kekurangan dan keunggulan diri dari peserta didik. Yang kedelapan itu menciptakan nuansa keakraban. Guru hendaknya dapat menciptakan suasana akrab dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Guru dalam hal ini dimungkinkan membuat humor atau bergurau yang bersifat positif kepada peserta didik. Ya, lanjut. Yang kesembilan, sabar dan mengekang hawa nafsu. Guru juga harus berhati-hati, sabar dan dalam melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran. Sabar. Yang 10, baik dalam tutur kata. Guru sebagai figur teladan mestinya mampu bertutur kata dengan baik dan menyenangkan.
Guru harus menghindari perkataan yang keji dan kotor, karena yang keji dan kotor ini dapat membuat peserta didik menjadi tidak senang. Dan yang terakhir, tidak egois. Guru menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara sendiri. Guru juga hendaknya tidak segan-segan untuk meminta pendapat atau bermusyawarah dengan orang lain, termasuk dengan muridnya. Astaga, malah ngelik. Ya, lanjut. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, dan mohon maaf apabila ada kekurangan di dalamnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.